أنصتوا واستمعوا وأطيعوا رحمكم الله. أنصتوا واستمعوا وأطيعوا رحمكم الله. أنصتوا واستمعوا وأطيعوا رحمكم الله. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'alad dini kullih. Arsalahu basira wa nadhira wa da'iyan ila Allah bi iznihi wa sirajan munira. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala hadzal nabiyil karim Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du. Fa ya ibadallah ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Kerajaan Nabi Sulaiman alaihissalam tidak ada bandingannya di muka bumi ini. Semuanya tunduk mengikuti perintahnya yang terdiri dari kelompok manusia, jin, dan binatang. Beliau adalah seorang nabi, namun juga beliau adalah seorang raja yang adil, kaya, memiliki istana yang megah, namun beliau tidak sombong. Ketika diberi nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala, beliau berdoa, Rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta alayya wa ala walidayya wa an a'mala shalihan tardahu wa adkhilni bi rahmatika fi ibadika shalihin. Ya Tuhanku, berilah aku ilham untuk tetap mensyukuri nikmat-Mu yang telah Engkau anugerahkan kepadaku dan kepada kedua orang tuaku, dan untuk mengerjakan amal yang soleh yang Engkau ridhoi, dan masukkanlah aku dengan rahmat-Mu ke dalam golongan hamba-hamba-Mu yang soleh. Quran Surah An-Naml ayat 19. Seorang nabi yang juga seorang raja yang kaya dan berkuasa, serta memiliki istana yang megah, sehingga mampu memimpin manusia, jin, dan binatang. Namun beliau tidak sombong. Hal ini dapat kita lihat di dalam doa beliau kepada Allah Subhanahu wa taala, di mana beliau selalu meminta kepada Allah, yaitu untuk dibimbing dengan cara bersyukur yang benar atas nikmat yang diberikan, sehingga dalam beramal soleh pun untuk meraih ridhonya, beliau tetap meminta petunjuk dan bimbingan Allah. Dan tidak hanya itu, beliau juga mohon agar dimasukkan ke dalam golongan hamba-hambanya yang soleh. Begitulah sifat dan sikap Nabi Sulaiman alaihissalam atas karunia yang diberikan kepadanya. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Bagaimana dengan kebanyakan manusia di zaman sekarang? Ketika manusia diberi amanah berupa harta, pangkat, jabatan, kedudukan, dan kekuasaan, apa yang mereka lakukan? Sedikit sekali mereka bersyukur kepada Sang Maha Pemberi Nikmat. Bahkan ada yang tidak pernah bersyukur sama sekali. Contohnya adalah Namrud, Fir'aun, dan Qarun. Tapi anehnya, masih ada saja yang mencontoh mereka. Ketika seorang telah menduduki tempat-tempat yang penting dan telah berkuasa, mereka lupa kepada yang memberi nikmat itu, sehingga seakan-akan mereka itu akan berkekalan dengan kekuasaan dan kesenangannya itu. Alangkah baiknya para pemimpin negara-negara yang ada di muka bumi ini mencontoh cara bersyukurnya Nabi Sulaiman alaihissalam, sehingga
kehidupan yang penuh kenikmatan akan bertambah lagi dengan kenikmatan yang lainnya. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Lalu bagaimana dengan kita yang telah diberikan nikmat berupa kemerdekaan yang sudah berusia 78 tahun? Apa yang sudah kita buat untuk negeri ini? Apakah kita memberikan kontribusi yang besar terhadap negeri ini, atau justru menjual dan menggadaikan negeri ini dengan orang lain? Pertanyaannya adalah, apakah orang-orang itu tidak punya rasa malu terhadap leluhur dan pejuang di negeri ini? Kita mengetahui, menyadari atau tidak, para pejuang yang merebut kemerdekaan ini, mereka semua tidak pernah merasakan nikmatnya hidup merdeka. Mereka berjuang, berkorban harta, bahkan nyawa yang satu-satunya pun mereka korbankan dengan semboyan merdeka atau mati. Saat ini ada orang yang merasa berjasa, berkuasa, dan lupa diri akan ada penguasa sesungguhnya, bahwa kemerdekaan Republik Indonesia adalah atas berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa. Bila ada orang yang merasa berjasa, kemudian berkuasa, dan lupa diri kepada Sang Maha Pencipta, lalu berbuat seenaknya, tanpa malu kepada para pahlawan dan syuhada, dan berjoget ria, padahal para pahlawan dan syuhada yang terbaring di dalam tanah, mereka yang berada di atas tanah negeri ini tidak menyadari bahwa kemerdekaan saat ini adalah buah karya orang-orang terdahulu. Lalu di mana rasa malunya? Banjir dahsyat di Cina serta kebakaran hebat di Hawaii dan Kanada di bulan Agustus kemarin merupakan bencana alam yang tak terduga tapi nyata. Segala sesuatu yang terjadi di muka bumi ini pasti ada sebabnya. Sebabnya adalah dosa manusia itu sendiri, karena tidak pandai mengelola nikmat yang diberikan Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya, jangan sampai karunia Allah berupa nikmat kemerdekaan berubah menjadi kesengsaraan dengan berbagai naiknya harga di berbagai sektor. Karena tidak mampu memahami firman Allah Subhanahu wa taala, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Sesungguhnya jika kamu bersyukur, pasti kami akan menambah nikmat kepadamu, dan jika kamu mengingkari nikmatku, maka sesungguhnya azabku sangat pedih. Quran surah Ibrahim ayat 7. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Nikmat bisa berubah menjadi azab karena cara bersyukur yang salah. Mensyukuri nikmat kemerdekaan adalah dengan cara yang pertama, mengucapkan alhamdulillah dengan hati yang tulus, bukan topeng atau kemunafikan. Yang kedua, tetap melakukan amal soleh sesuai dengan profesi kita masing-masing. Sedangkan yang ketiga, bergabunglah dengan hamba-hamba Allah yang soleh dan diridhoinya. Adapun bagi mereka yang keliru cara mensyukuri nikmat, maka orang tersebut kena pasal firman Allah, Quran surah An-Naziyat 37-39. Fa amma man tagha wa athara hayatad dunya fa inna jahima hiyal ma'wa. Adapun orang-orang yang melampaui batas dan lebih mengutamakan kehidupan dunia, maka sesungguhnya nerakalah tempat tinggalnya. Bila sila ketuhanan yang Maha Esa dihapus, pendidikan agama diganti, lalu bagaimana dengan generasi ini? Wahai orang-orang yang diberi amanah berupa harta, pangkat, jabatan, kedudukan, dan kekuasaan, semua itu kau gunakan untuk apa? Pertanyaannya, apakah untuk menolong agama Allah atau memenuhi syahwat dan golongannya saja? Hidup ini pilihan. Salah memilih jalan, maka dia akan sengsara. Benar dia memilih jalan, maka selamatlah dia. Oleh karenanya, jangan sekali-kali mengingkari nikmat Tuhan. Ketika manusia salah dalam mengelola nikmat yang Allah karuniakan, maka
yang akan terjadi adalah bencana berupa azab yang dahsyat. Jangan rubah nikmat menjadi azab dengan perbuatan maksiat dan munkarat. Ciri-ciri negeri yang akan dihancurkan oleh Allah itu kita bisa baca di dalam Al-Quran surah Al-Isra ayat 16. Bila ciri-ciri itu terjadi dalam sebuah masyarakat, orang-orang yang diberi amanah berupa kekayaan, harta, pangkat dan jabatan, ketika diberi nasihat tidak mau, maka berlakulah hukum Allah, yaitu di dalam Quran surah Al-Isra ayat 16 ini. Bencana yang akan terjadi. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Sebagai khotimah di penghujung khutbah ini, mari kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Pertama, tetap menjaga akidah yang murni, jangan sampai bercampur dengan kesyirikan dan kemunafikan secara nasional. Ini akan membuat negara kita hancur dan hancur. Yang kedua, jadilah manusia pembawa rahmat, jangan menjadi manusia pengundang azab. Sedangkan yang ketiga, teruslah bersyukur dengan benar sebagaimana cara bersyukurnya Nabi Sulaiman alaihissalam yang diberi kekayaan, harta, pangkat dan jabatan serta kekuasaan, tapi beliau tetap bersyukur kepada Allah. Semoga Allah Subhanahu wa taala selalu membimbing kita dalam bersyukur sehingga nikmat hidup selalu menyertai kita sampai akhir hayat. Amin. Allahumma amin. Wa idza quri'al Qur'an fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu in tansurullaha yansurkum wa yutsabbit aqdamakum. Hai orang-orang yang beriman, jika kamu menolong agama Allah, niscaya Dia akan menolongmu dan meneguhkan kedudukanmu. Quran surah Muhammad ayat 7. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil Karim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa lisairil muslimin min kulli dzambin fastaghfiruh innahu huwal ghafurur rahim. Allahumma shalli wa sallim wa zid wa an'im